Ini dalam Breaking News Kompas TV, saudara, alat berat mulai dikerahkan sejak kemarin dari tim SAR gabungan untuk mempercepat evakuasi santri korban bangunan runtuh di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan adalah dua korban meninggal dunia berhasil dievakuasi, tepatnya yang berada di lantai 2 diperkirakan. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama dengan pakar teknik sipil struktur dari ITS, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Muji Irmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muji. Selamat pagi Mbak Radistri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muji baru kembali setelah kemarin sudah berada di lokasi di Pondok Pesantren, juga melakukan pendampingan juga evakuasi menggunakan alat berat. Informasinya ada dua korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Bisa diceritakan Pak Muji, ini ditemukan di sektor berapa dan seperti apa kesulitan pada saat evakuasi di sana? Ya, terima kasih. Jadi pada saat kita sudah diputuskan boleh memasuki gedung yang ambruk, maka saya langsung melakukan stabilisasi terhadap puing-puing yang ada. Jangan sampai nanti pada saat pembongkaran itu justru akan memperparah kondisi korban. Dan itu sudah kita lakukan mulai dari siang jam 11 sampai sore jam 17 itu sudah selesai stabilisasi, dan secara paralel dilakukan pembersihan bagian atap atas itu, kayu-kayu yang ada itu kita bersihkan lebih dahulu sehingga tidak mengganggu proses pembongkaran. Dilanjutkan setelah sholat maghrib selesai, langsung kita lakukan pembongkaran besar-besaran dengan menggunakan alat berat, baik itu concrete breaking, jadi pemecah beton. Ada dua, kemudian ada crane yang kapasitas 12 ton, dan truk yang juga standby untuk membuang bongkahan yang sudah kita rencanakan. Sehingga tadi pagi jam 2 saya sudah laporkan ke Basarnas, itu kita sudah mencapai sektor A1, di mana memang menurut pendataan dari Basarnas sudah dekat terhadap dua lokasi korban yang bisa segera dievakuasi. Dan alhamdulillah tadi pagi begitu saya mundur untuk istirahat sebentar, sudah Basarnas dan BPBD sudah segera mendapatkan akses untuk mencapai dua korban yang segera dievakuasi untuk dikirim ke rumah sakit Bayangkara. Jadi ini sudah menjadi langkah maju dan didukung oleh orang tua santri, wali santri, untuk kita diminta tidak usah ragu-ragu membongkar semua bangunan yang ada supaya segera bisa mencapai posisi dari korban yang ada dan membuka akses untuk ke posisi korban-korban yang lainnya. Dan ini sudah kita lakukan dan terus kita lakukan 24 jam terus menerus, dibantu personil dari tim saya, tim PU Kabupaten Sidoarjo, juga beberapa PUPR, kementerian, balai besar jalan, dan juga dari personil TNI Polri ya, juga bergantian untuk membantu operator memecah elemen-elemen struktur yang sudah kita petakan supaya segera mendapatkan akses menuju korban. Saya kira itu kemajuannya juga cukup baik, dan hari ini target kita sudah menuju ke sektor B untuk sumbu B, karena di mana itu juga sudah mulai banyak korban-korban yang bisa kita akses. Dan mudah-mudahan setelah itu kita menuju ke sumbu C, di mana sebagian besar posisi korban itu ada di sana. Tapi di posisi B ini juga cukup banyak. Demikian informasi dari kami untuk tim teknis yang menyelenggarakan pembongkaran. Oke, Pak Muji, lengkap sekali, komprehensif. Tapi saya ingin kembali mengkonfirmasi, jadi dua korban yang ditemukan meninggal dunia berhasil dievakuasi ini berada di lantai 1 atau di lantai 2, A1 atau A2? Sektornya, sumbunya di A1. Posisinya, karena pengertian lantai 1 dan lantai dasar ini yang sangat membingungkan, tapi posisinya ada di lantai dasar. Oke, jadi posisinya ada di bawah lantai 2. Di bawah lantai 2. Orang bisa nyebutnya lantai 1, tapi itu kalau di dunia teknik itu disebut lantai dasar. Oke, di lantai dasar itu
Selain 2 korban yang ditemukan meninggal dunia, sebenarnya masih ada berapa diperkirakan masih ada berapa korban lagi, Pak, yang di sana yang masih belum, Itu bisa itu berhasil itu dievakuasi? yang apa, yang belum saya konfirmasi ke Basarnas karena itu kewenangan di Basarnas. Mereka mempunyai peta di mana posisi-posisi korban itu berada dan begitu kami mencapai A1 tim Basarnas langsung dan BPBD mengkonfirmasi mengkomunikasi dengan saya ini segera ada akses untuk ke sini dan kami membantu untuk membuka akses dan alhamdulillah pagi tadi aksesnya sudah dekat dan dilanjutkan ternyata memang ketemu dua dua korban dan itu sudah dikomunikasikan ke saya korban ada 2 di sekitar itu langsung dievakuasi dan dikirim ke rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Kami untuk lokasi sebenarnya ada di Basarnas dan BPD. Oh, oke. Termasuk juga, paling banyak, dugaan korban, yang harus dievakuasi itu di sektor tadi Anda mengatakan Sumbu C ya? Sumbu C dan Sumbu B ya? B dan C. B dan C. B dan C itu maksudnya di lantai Ya. 2, 3, atau 4? Atau seperti apa, Pak? Kalau dari informasi awal yang disampaikan sebagian besar di lantai dasar. Oke. Ada juga di beberapa lantai 2, tapi saya tidak bisa memastikan. Tapi sebagian besar di lantai dasar. Ini yang menyulitkan kita untuk mencapai akses karena ada di bawah sekali. Tapi mudah-mudahan dengan alat berat yang sudah kita siapkan untuk mencapai sektor B atau sumbu B ini bisa segera tercapai sehingga beberapa yang sudah terdeteksi itu yang tertindih ya dengan bangunan itu bisa segera kita angkat elemen strukturnya dan korban bisa segera dievakuasi. Untuk yang 6 itu saya sudah posisinya di sektor B sudah kami pahami dari tim teknis. Nah, sehingga kalau ini A ini sudah kita bisa tembus, bisa segera menuju ke B dan teman-teman Basarnas juga sudah mencari alternatif untuk jalan lain dan dengan dibantu kita dari tim teknis. Oke. Demikian. Oke, Pak Muji, kalau kita lihat, dengan kondisi runtuhnya, atau ambruknya pondok pesantren Al-Khozini ini, sampai saat ini kan sejak kemarin sudah ada, alat berat yang sudah dikerahkan selain eskavator juga pemecah beton begitu. Sudah berapa persenkah Pak progresnya? Kalau progresnya kan kita baru mulai kemarin ya, tapi kemajuan cukup bagus karena dari luar menuju A1 itu banyak sekali elemen dengan ukuran yang besar Mmm. dan posisinya miring dan kita harus hati-hati supaya tidak ambruk lagi meskipun sudah saya stabilisasi sehingga progresnya secara persentase kami tidak tahu karena tingkat kesulitan ke depan untuk menuju B itu juga banyak Mhm. apalagi ada beberapa steel deck-nya yang mengganggu kita untuk membuka akses itu. Tetapi insya Allah kami bisa bekerja mudah-mudahan hari ini kita bisa mencapai sektor B1 sehingga akses untuk akses terhadap posisi korban ini bisa segera kita capai dan mudah-mudahan tim BPBD dan Basarnas bisa mengevakuasi korban dengan jumlah yang signifikan. Setelah Oke. itu ke sektor B, sumbu B selesai, kita fokus ke sumbu C, sehingga tidak harus semua bangunan selesai dibongkar, tapi akses yang penting kita untuk menuju ke lokasi korban. Saya kira itu yang menjadi fokus kita untuk membackup BPBD dan Basarnas. Demikian, Oke. Mbak Radisti. Kami betul-betul mengapresiasi langkah yang sedang dilakukan saat ini oleh tim SAR gabungan dan juga tim dari Bapak. Tingkat kesulitan sejauh ini Pak, yang dihadapi? Yes, ya tingkat kesulitannya memang karena bentuk ambruknya luar biasa tidak teratur dan kita masih fokus ke aksesnya korban ya saya kira kita harus tetap bahu membahu karena keluarga korban sudah menghendaki aksesnya supaya aksesnya supaya segera dicapai korban bisa dievakuasi. Saya kira kita fokusnya seperti itu karena memang luar biasa bentuk reruntuhannya itu tidak sangat tidak teratur sehingga kita harus hati-hati. Demikian, Mbak. Oke, jadi perlu kehati-hatian yang ekstra karena memang reruntuhannya itu tidak teratur begitu ya Pak ya?
Iya, betul sekali. Nah, Dan kami reruntuhan tidak tahu posisi korban sehingga kita harus dibantu tim SAR dan Pak BPBD untuk segera menuju ke akses posisi korban. oke, tadi Anda Ya, menyebutkan reruntuhan itu tidak teratur begitu ya. Nah, tadi juga ya, sebelumnya kan kemarin dari SAR juga mengatakan ini kegagalan konstruksi. Anda melihat betul. sama seperti itu, memang karena memang runtuhnya tidak teratur, memang ada kegagalan konstruksi di sana, termasuk juga mungkin tidak menggunakan ahli pada saat pembangunan atau seperti apa Pak, kalau dari penilaian Bapak? Ya, memang istilah kegagalan konstruksi dari saya karena memang dari pengamatan kami dari tim ITS yang juga sudah turun, Mhm. kemudian dibantu tim Lapor Polda, kami sampaikan bahwa memang terdapat kegagalan konstruksi, sehingga kita bisa sampaikan ke Basarnas, nanti kita tingkat kesulitannya itu adalah dalam pembongkaran ini akan sangat tergantung posisi dari elemen-elemen struktur yang akan kita bongkar. Apalagi Basarnas dan BPBD itu mengingatkan bahwa yang penting harus segera mendapatkan akses menuju korban. Ya memang kalau kegagalan konstruksi itu yang terjadi di kondisi di lapangan. Demikian, Pak. Oke, kondisi di lapangan itu yang terjadi demikian. Kalau Anda melihat apakah memang bangunan ini tidak selayaknya memang di lantai 4, berlantai 4, atau kemudian memang konstruksi pondasinya memang yang tidak kuat, kemudian akhirnya sampai akhirnya runtuh begitu ya? Ya, kalau masalah keruntuhan dan masalah struktur secara keseluruhan bisa sampaikan pondasinya cukup kuat, Mbak. Pondasi masih cukup baik. Mhm. Tetapi yang kita sampaikan bahwa keruntuhan ini disebabkan faktor utamanya adalah sambungan elemen-elemen struktur itu tidak bisa dikerjakan dengan baik pada saat pelaksanaan. Boleh saja merencanakan bangunan 3-4 lantai, tetapi dalam pelaksanaannya harus konsisten sesuai aturan, khususnya di bagian join, di sambungan-sambungan elemen struktur yang terjadi antara balok kolom, kolom-kolom, balok-balok, dan plat. Itu harus betul-betul dikerjakan dengan baik saat pelaksanaannya. Ini yang menjadi hal penting yang perlu kita sampaikan karena saya juga harus turut bertanggung jawab terhadap kondisi teknis ini dan menyampaikan kepada masyarakat, monggo silakan untuk bisa berasistensi untuk mencari apa kondisi teknis yang paling baik. Jadi begitu kondisinya karena memang join-joinnya itu sudah lepas semua pada saat kami periksa hubungan balok kolom itu sudah tidak terjadi, sudah lepas semua tulangannya. Dan inilah menunjukkan kemudian arah keruntuhannya jadi tidak teratur karena memang lepas sendiri-sendiri. Demikian. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pondasinya sebenarnya kuat ya Pak ya? Kami ingin konfirmasi. Kuat, kuat, Kalau kuat. pondasinya kuat, tapi kemudian sambungan kolom antara kolomnya itu yang tidak terpasang sempurna ya? Kurang sempurna. Iya, tidak sempurna. Itu biasanya dikarenakan faktor apa Pak? Ya, terutama di pelaksanaan mungkin karena pengawasannya kurang bagus, kemampuan teknisnya di lapangan juga kurang memahami fungsi dari connection join atau sambungan. Itu yang sering terjadi dan itu sebetulnya sudah bisa melihat tata cara penyambung yang baik dan benar di SNI. SNI nomornya 2847 itu ditunjukkan gambar-gambarnya kalau menyambung yang baik dan benar itu sudah ditunjukkan. Cuman mungkin masyarakat tidak membaca atau tidak tersosialisasi, tidak dapatkan informasi yang cukup mengenai kenapa sambungan ini menjadi hal penting. Itu yang menjadi kondisi di lapangan yang bisa saya bayangkan seperti itu. Demikian, Pak. Mhm. Oke, kita kembali lagi ke proses evakuasi Pak ya, yang Oke. saat ini dilakukan dengan menggunakan alat berat ya Alat Pak ya. berat. Anda tadi Ya. sempat mengatakan sebelum evakuasi dengan menggunakan alat berat dilakukan, ini ada proses stabilisasi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, proses stabilisasi ini bisa dijelaskan Pak secara pemahaman sederhana, apa yang dilakukan oleh tim dalam proses stabilisasi dan fungsinya untuk apa Pak? Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa proses stabilisasi ini khusus utamanya adalah supaya pada saat pembongkaran itu tidak ada gerakan lagi yang menyebabkan kondisi korban menjadi lebih parah. Hmm. Itu kita fokus ke sana. Selain itu sudah
dapat kita informasikan beberapa hari sebelumnya bahwa ketidakteraturan robohnya gedung ini juga menempel itu pada gedung-gedung existing. Oh, Nanti apabila kita tidak hati-hati dan tidak dilakukan stabilisasi pada saat kita melakukan pembongkaran dan pengambilan elemen struktur yang sudah kita rusak, itu bisa menarik gedung existing yang ada. Nah, ini stabilisasi ini sangat penting agar supaya pada saat kita pembongkaran dengan alat berat, getarannya itu tidak menyebabkan gedung di sebelahnya juga tertarik jadi roboh karena nanti akan jadi bencana lagi. Jadi ini tetap merupakan pekerjaan yang harus terinteraksi dengan baik. Tidak hanya dibongkar begitu saja, tapi harus memperhatikan kondisi dan posisi korban untuk bisa diakses dengan baik dan pengambilan jenazahnya juga bisa lebih baik bila ditemukan sudah meninggal dan terdapat hubungan yang sudah tersangkutnya reruntuhan ini kepada bangunan existing. Sehingga kita harus hati-hati membongkarnya, jangan sampai gedung di sebelahnya tertarik dan bisa roboh juga. Nah, ini saya sudah menghitung, mempelajari kondisi reruntuhan yang tidak teratur tadi. Demikian Mbak Radisti. oke. Jadi memang proses stabilisasi itu perlu dilakukan agar kemudian pada saat proses evakuasi dengan menggunakan alat berat, bangunan atau gedung di sebelah-sebelahnya yang sudah existing itu tidak tertarik untuk roboh begitu ya Pak ya? Betul, betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau Anda melihat dari pantauan Anda di lapangan sejak kemarin begitu ya, yang sekarang bangunan existing ini memang sudah memenuhi syarat atau bagaimana Pak? Setelah selain Ya, yang itu roboh, nanti. bangunan yang roboh ini kan bangunan ponpes musola ya. Tapi kan kita lihat ada yang bangunan Ya, berwarna hijau begitu ya di kanan di kiri ya, begitu mengelilingin. Ini betul. apakah juga jangan sampai ini terulang lagi gitu loh. Betul. Jadi kami juga sudah menyampaikan khususnya ke pemerintah daerah karena kewenangan ada di sana bahwa kita tidak hanya berpikir yang sudah mengalami keruntuhan ini, tapi bangunan-bangunan sekitar ini memang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam lagi agar kejadian runtuhnya gedung yang fasilitas umum ini tidak terjadi pada gedung-gedung di sekitarnya. Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah, Kabupaten Sidoarjo, kami siap membackup apabila diperlukan perkuatan, analisa kondisi existing, agar bisa semuanya memenuhi kriteria desain dan kriteria pelaksanaan yang ditentukan di SNI, baik SNI 1725, 1726, 1727, dan 2847. Itu kita bisa memberikan asistensi, memberikan petunjuk teknis, solusi agar gedung existing yang ada yang tentunya sudah mengalami getaran akibat robohnya bangunan di sebelahnya itu tetap aman dan dapat difungsikan dengan baik karena dihuni oleh santri-santri yang jumlahnya tidak sedikit. Itu Betul. sudah kami sampaikan, Oke, Mbak betul. Desti. Perlu diwaspadai karena memang ini dihuni oleh Ya, santri yang tidak sedikit begitu ya jumlahnya, termasuk juga tadi saya sempat mengobrol, pondok pesantren ini sudah 1 abad Pak. Apa yang perlu siap. diwaspadai jangan sampai kemudian bangunan-bangunan yang existing yang sekarang masih ada, masih berdiri kokoh begitu ya, jangan sampai kemudian terulang lagi Pak. Ya, itu silakan. Eh, Tidak hanya pondok pesantren Kosidi saja yang bisa kita bantu dari ITS ya. Eh, Monggo pondok-pondok pesantren yang lain pun kita bisa bantu dan itu sudah kita laksanakan sih di beberapa pondok pesantren yang meminta bantuan ke kami Mhm. dan tidak perlu berpikir yang rumit, kita siap membackup apabila ada butuh bantuan teknis kepada ITS dan pemerintah daerah pun juga sudah bekerja sama dengan kami bila mana ada bentuk-bentuk usulan bangunan yang khususnya juga untuk fasilitas umum yang dihuni banyak orang, itu kami siap membackup pemerintah daerah. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk membackup bila mana ada usulan pembangunan, bagaimana kondisi usulan teknisnya bisa kita evaluasi. Demikian, Mbak Adisti. Oke, Pak, terakhir Pak, saya ingin menanyakan apa yang menjadi catatan Anda begitu ya untuk kasus di Pondok Pesantren Al Hozini ini, jangan sampai kemudian bangunan-bangunan
lantai 1, lantai 2, lantai 3 lainnya begitu ya, khususnya untuk lembaga pendidikan. Jangan sampai ini terulang lagi, Pak. Apa yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama begitu, tidak hanya pemerintah tapi juga penyelenggara-penyelenggara ini, Pak, pengelola. Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, oke, saya kira ini pertanyaan penting juga. Jadi kami sampaikan kepada semua masyarakat yang akan membangun fasilitas yang dimiliki, itu jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk meminta bantuan teknis kepada pemerintah daerah setempat selaku regulator. Dan kami pun juga membackup sekali pemerintah daerah yang juga membutuhkan bantuan teknis untuk pelaksanaan untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk bisa dihasilkan suatu bangunan yang handal sesuai aturan. Dan kami memahami juga bahwa pembangunan seperti pondok pesantren ini tidak dikerjakan secara berurutan langsung seketika, tapi dikerjakan bertahap. Dikerjakan lantai 1, kemudian lantai 2, bangunannya tumbuh dan sebagainya. Ini kan kadang menyebabkan pelaksana ke satu dan pelaksana berikutnya tidak punya komunikasi yang baik, sehingga banyak terjadi kelalaian di dalam, khususnya join yang tadi saya sampaikan, saya berkali-kali sampaikan bahwa join ini menjadi hal yang penting. Tidak hanya sekedar saya membuat kolom, saya membuat balok dan sebagainya, tapi lupa di dalam hubungan balok kolom itu ada persyaratan tertentu yang harus diikuti oleh semua pihak yang melakukan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Demikian, Mbak Risti. Oke, baik. Kami siap. Tentu saja kita berharap kejadian ini juga menjadi pembelajaran juga begitu ya bagi semua, agar perlu ada ilmu pengetahuan pastinya, dan diperlukan ada ahlinya yang bisa membantu di sana begitu, jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Terima kasih pakar teknik sipil struktur ITS Pak Muji Irmawan telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, Pak. Saudara, seperti yang kita ketahui, evakuasi korban pondok pesantren Al-Khozini ini masih terus dilakukan, dan sejak kemarin evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat setelah ada persetujuan dan kesepakatan dari seluruh wali santri. Dan informasi yang terbaru kami dapatkan dari lapangan bahwa memang ada 2 korban yang ditemukan meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dan ditemukan di sektor A1. Dan sampai saat ini saudara, tim juga masih terus bekerja 24 jam non-stop untuk melakukan evakuasi terhadap seluruh korban yang sampai saat ini masih dicari. Data sementara ada 58 korban santri dari pondok pesantren Al-Khozini yang sampai saat ini masih dicari. Kami harus jeda sejenak dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali, jadi tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.